Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi terkait dengan pengolahan data titik. Sebelumnya mungkin saya ingin merefresh sedikit ya materi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya atau pekan lalu ya, kita mempelajari terkait dengan beberapa metode di dalam pengolahan data spasial. Ya, di sini ada bin coordinates, kemudian buffer ya, kemudian distance matrix, kemudian spider diagram. Nah, untuk yang hari ini kita akan berlatih ya, kita akan belajar bagaimana caranya membuat buffer ya, kemudian bagaimana caranya kita melakukan metode distance matrix ya. Saya sudah kirimkan data ke ini ya, ke WA group ya, langsung mungkin bisa di-download dulu datanya. Oke. Nah, datanya di copy ya, di copy. Jadi ini ada folder data praktikum ya. Ini di copy, sorry bukan yang ini. Nah, ini di copy aja ya, folder data praktikum di copy, kemudian ditaruh di direktori kerja kita ya. GIS, GIS, UMC, ya ini ya. Kemudian ditaruh di folder shapefile. Ya, di paste aja ya foldernya ya. Ya, data praktikum 1 Desember 2022. Ya, sudah ya? Sudah bisa? Nah, ditaruh di sini, ya ditaruh di sini. Kemudian kita buka project-nya ya, kita buka apa namanya? Quantum GIS-nya. Kita buka Quantum GIS-nya. Jadi kita akan mulai dengan ini baru ya, akan mulai dengan project baru ya. Jadi kita tidak melanjutkan project yang kemarin, kita pakai project yang baru sekarang. Oke, nah kita coba cari ya folder kita GIS UMJ 2022, kemudian shapefile ya, shapefile. Nah, kita keluarkan dulu yang Tangerang Kecamatan Didi nih ya, Tangerang Kecamatan Didi. Ya, kemudian data praktikum ya, data praktikum. Ini ada Puskesmas ya, Puskesmas Tangerang. Kemudian ada Rumah Sakit Tangerang. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat buffer ya. Buffer masih ingat ya, buffer itu jadi bentuknya seperti ini. Ya. Buffer itu adalah seperti ini ya. Jadi kita ingin membuat lingkaran-lingkaran nih ya. Lingkaran-lingkaran. Nah, ini adalah
Ini adalah yang dinamakan dengan buffer ya. Jadi kita ada titik koordinat, titik pusatnya di sini. Kemudian kita membuat jarak radius ya. Radius misalnya di sini adalah 500 meter. Nah, ini jaraknya nih lingkaran ini dari titik ini adalah 500 meter. Ini kelipatan 500 ya. Jadi 500, ini 1000, ini 1500. Nah, ini kita buat lingkarannya 500, buffernya 500. Kemudian buffer yang kedua 1000 meter, buffer yang ketiga 1500 meter. Ya, buffer ini dihitung dari ini ya, dari titik acuannya ini adalah yang warna merah ini ya, tempat perlindungan vektor gitu. Ya. Oke. Coba kita buka lagi projectnya. Ya, seperti ini ya. Nah, kita ingin membuat buffer, tapi sebelumnya saya lupa menyampaikan, kita harus apa namanya? Kita harus mengubah dulu ya. Nah, di sini ada. Jadi kita harus mengubah dulu dari yang sistem decimal degree. Selama ini kita menggunakan decimal degree, ya. Jadi 106 derajat, ya, minus 6. Kemarin kalau misalnya masih ingat, ketika kita tugas titik koordinat ya, tugas titik koordinat kan ada tulisannya 106 ya, 106 sekian sekian, koma sekian sekian sekian, minus 6 koma sekian sekian. Nah, itu adalah sistem koordinat decimal degree gitu. Nah, untuk membuat buffer ini kita harus memproyeksikan dia ke dalam atau mengkonversi dia yang tadinya decimal degree Sheffield-nya itu menjadi UTM atau Universal Transverse Mercator. Ya. Kenapa kita ubah dia ke UTM? Karena kita ingin nanti kan kalau membuat radius itu kan jaraknya itu lebih mudah kalau satuannya adalah meter. Gitu. Sedangkan kalau decimal degree dia satuannya derajat. Nah, kita nanti akan kesulitan gitu. Nah, makanya kita ekspor atau kita konversi decimal degree ini menjadi sistem koordinatnya UTM gitu. Karena dengan dia UTM maka satuannya itu menjadi meter gitu ya. Jadi misalnya kita akan lebih mudah nanti. Misalnya saya mau bikin radius berapa nih? Saya mau bikin radius 1 kilo. Oh, berarti 1000 meter gitu ya. Jadi nanti akan lebih mudah kita membuat buffernya gitu. Jadi itu alasan kenapa kita mengubah dari decimal degree menjadi UTM. Ya, bisa dipahami ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita mengubah ke UTM ini tujuannya adalah supaya satuannya itu menjadi meter. Karena dengan meter kita nanti mudah untuk menghitung menentukan jaraknya. Ya, mau jaraknya berapa nih? 500 meter, 1 kilo, 2 kilo. Kalau 2 kilo kan berarti 2000 meter. Gitu ya. Bentar lagi. Nah, nanti kita akan memilih juga ya, ini zonanya. Sebentar, kita langsung aja praktek dulu ya. Kita praktek dulu. Oke. Nah, gimana caranya supaya kita bisa save as atau konversi ke UTM? Ini kan masih DD ya, masih ada decimal degree. Ya. Nah, misalnya kita sekarang ingin membuat jangkauan layanan puskesmas. Ya. Jangkauan layanan puskesmas itu sejauh mana dia melayani, ya jaraknya itu sejauh mana dia melayani wilayah ini, wilayah kota Tangerang ini gitu ya. Nah, ini kalau kita buka open attribute table ya. Kalau kita buka open attribute table, bentar. Ya, kalau kita buka open attribute table ya, klik kanan open attribute table. Nah, ini kan seperti yang kemarin kita ini ya, kerjakan ya dari tugas yang kemarin kan X sama Y-nya, ini X-nya ya, koordinatnya, kemudian ini nama puskesmasnya ya, kemudian kotanya, kota Tangerang, kemudian ini adalah kode, X-nya adalah koordinat X, kemudian ini adalah Y-nya ada koordinat Y.
106 sekian 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 ya, minus 6, sekian 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 ya. Kayak gini. Jadi ini langkahnya seperti yang kemarin kita lakukan di data koordinat ya. Kita save as CSV, kemudian kita jadikan shapefile. Oke, nah langkah pertama sekarang ini adalah kita save as. Kita save as dulu ya, save as. Ya, seperti ini. Kemudian nah di sini ada filenya namanya apa ya? Filenya browse ya. Kita mau nyimpan dengan nama apa? Ya, kita mau nyimpan dengan nama apa? Biasa ya. D, kemudian kita cari tahu cari alamat kita GIS UMJ ya 2022, kemudian shapefile. Kemudian masukkan ke data praktikum 1 Desember. Ini ya. Klik. Nah, ini sudah ada namanya PKM Tangerang Didi ya, Puskesmas Tangerang Didi. Nah, ini kita klik aja sekali, klik sekali di sini supaya muncul ininya di sini ya, namanya di bawah sini. Jadi klik sekali aja gitu ya. Nggak usah diklik 2 kali ya, klik sekali sehingga akhirnya muncul. Nah, baru kemudian bagian belakangnya ini kita ganti menjadi UTM. Ya, ini kan Didi ya. Belakangnya Didi. Nah, kalau untuk yang PKM Tangerang ini kita tambahkan belakangnya UTM gitu ya. Gitu ya, UTM. Oke, bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya. Oke, nah ini UTM ini untuk membedakan aja ya. Jadi kita, oh ini adalah Puskesmas Tangerang tapi versi UTM gitu. Kalau ini Puskesmas Tangerang versi Didi gitu ya. Oke, save. Nah, namanya sudah diganti, sudah kita tentukan namanya nanti ini. Nah, sekarang kita ganti ininya, koordinatnya. Kan ini masih koordinat yang decimal degree ya. Nah, kita klik bola dunia nih ya, globenya, klik. Nah, kemudian kita bisa kalau misalnya belum ada di sini ya, ini kan artinya nih yang baru digunakan ya, yang udah pernah digunakan tuh ada muncul di sini. Nah, kita ketik WGS di atas sini ya, WGS 84 ya, kemudian garis miring UTM ya. UTM zona. Jadi kita search di sini ya, di filter nih ya, zona. Ya, jadi kita klik di sini WG. Kita untuk search ya, untuk kita mencari ya, daripada kita susah-susah mencari, kita bisa ketikkan di sini aja. Sehingga nanti kita bisa langsung yang di bawah ini langsung menyesuaikan gitu ya. WGS 84 garis miring UTM zona. Ya. Nah, zona ini kita masuk dulu ke materi ini ya, zona, terkait dengan zona. Nah, Indonesia itu terdiri dari 9 zona. Jadi dari 46 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 46, zona 46 sampai 54. Jadi Indonesia itu sudah dibagi ke dalam 9 zona ini. Ya. Lebar masing-masing zona itu adalah ini 102 derajat sampai 108. Berarti lebarnya adalah 6 derajat. Ya. Dari sini ke sini, ini lebarnya 6 derajat. Gitu ya. Nah, posisi kita sekarang Tangerang itu adanya di sini. Ya. Tangerang tuh posisinya di sini nih. Ya. Ini kan DKI Jakarta ya, kan bersebelahan dengan DKI Jakarta ya, berbatasan dengan DKI Jakarta, berarti posisinya di sini. Berarti Tangerang dan juga DKI Jakarta ya, dan juga misalnya Serang, Cilegon ya, Pandeglang ya, Lebak,
terus kemudian juga mungkin Tangsel, ya, Tangerang Selatan, itu masuk ke dalam zona 48. Masuk ke dalam zona 48. Ya, zona 48 ya. Oke. Nah, zona 48 ini dibagi ke dalam dua lagi nih, dibagi dua lagi nih. Jadi zona 48 kan yang kotak ini ya, ya. Zona 48 yang kotak ini. Dia dibagi dua lagi, ya. Yang di sebelah utara sama yang di sebelah selatan, gitu ya. Yang di sebelah utara sama yang di sebelah selatan. Ya. Yang sebelah utara ini adalah zona 48N atau north, utara, ya. North. Jadi ini batas di sini nih, ya. Jadi kalau misalnya wilayah-wilayah seperti Kepri ya, sebagian Kepri gitu ya. Kemudian di sini mungkin ada ini kan Riau ya. Seperti ini. Nah, ini eh, dia masuk ke dalam zona 48N North ya, 48N North gitu. 48N ya, North. Tapi posisi kita kan di sini ya. Berarti kita masuk 48 karena kita di bawah nih, di bawah garis khatulistiwa ya, 0 ya. Garis lintang 0 ya. Nah, maka kita zonanya adalah 48S South atau selatan. Ya, 48S. Ya. Nah, berarti balik lagi ke yang tadi. Berarti kita pilih apa nih sekarang? Kita zonanya zona 48 ya. Zona 48. Nah, kita pilih yang S. Ini ya. Jadi kita pilih yang ini. Ya. Jadi WGS 84 UTM zona 48S. Nah, apakah kita akan selalu memakai itu 48S? Ya tergantung ya. Tergantung wilayahnya. Kalau misalnya masih di wilayah yang sama, seperti misalnya penelitian saya di Tangerang, terus atau di Tangsel atau di Jakarta gitu ya. Nah, berarti ini masih masuk zona yang sama. Tapi kalau misalnya kita tinggal domisili atau bekerja misalnya di Papua, di sini misalnya, di sini nih, di Manokwari misalnya gitu ya. Nah, ini berarti zonanya adalah zona 53 ya. Zona 53 gitu. Kalau misalnya kita kerja misalnya di tugas ya. Misalnya kita tugasnya di Aceh ya, di Banda Aceh. Berarti ini masuk zona 46N. Karena kan dia di utara ya. 46N. Jadi ini tergantung dari wilayah kita di mana. Ya, karena dengan wilayah kita itu menentukan zona mana yang kita akan gunakan gitu ya. Jadi nggak melulu harus, oh berarti 48S terus, enggak, tergantung wilayahnya. Kalau misalnya di sini berarti 48S. Jadi kalau misalnya di daerah ini Jogja gitu ya. Nah, Jogja ini daerah sini nih. Berarti ini 49 ya, zona 49 S selatan ya, south. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang berarti di sini kita pilihnya 48S ya. Oke. Nah, kita kalau udah ini yang lainnya di skip aja ya, tidak usah diperhatikan. Yang penting itu adalah kita memberikan namanya dulu, kemudian kita menentukan zonanya apa yang mau kita konversi menjadi ya. Jadi tadi kan DT, nah sekarang kita mau konversi ke zona apa gitu ya. Nah, itu kita harus harus teliti ya di dalam menentukan ini zonanya gitu. Ya. Oke. Nah, di sini sudah ada ya zona UTM. Zona PKM Tangerang UTM, shape filenya.
Oke. Nah, setelah jadi UTM ini, baru kita bisa masuk ke menu vektor. Buffer ya. Buffer itu adanya di vektor Bioprocessing Tools. Ya, bisa diikuti ya. Kalau misalnya kecepatan, langsung aja ya, raise hand gitu. Supaya nanti saya ada kode ya. Nah, kita masuknya nih, vektor Bioprocessing Tools, ini ada yang namanya buffer. Ya, buffer ya. Nanti akan keluar kotak ini, ya. Pertama adalah kita pilih dulu, ya. Kita pilih dulu shapefile mana yang menjadi acuan atau shapefile mana yang mau kita proses. Buffernya itu diproses dari shapefile yang mana. Nah, kita pilih di sini adalah PKM Tangerang UTM. Ya, hati-hati, jangan PKM Tangerang Didi. Kalau PKM Tangerang Didi berarti nanti satuannya derajat kan begitu. Ya. Nah, ini kita pilih yang PKM Tangerang UTM. Biar dia nanti nih satuannya meter. Ya. Klik. Ya. Kemudian segments to approximate. Nah, ini kita pakai konstanta ya. 99. Ya, angka terbesar karena 100 nggak bisa. Ya. Dia hanya 2 digit. Nah, digit yang paling besar, angka yang paling besar itu dengan 2 digit adalah 99. Kemudian buffer distance. Buffer distance-nya misalnya kita menentukan jarak jangkauan layanan puskesmasnya 2 kilo. Kalau 2 kilo berarti kita tulisnya sini 2000 ya. Nah, gitu. Hati-hati jangan kebanyakan nolnya. Kalau misalnya nolnya 4 berarti 20.000 meter, berarti 20 kilo ya. Jadi ini hati-hati. Kalau sini berarti ini satuannya meter ya, berarti ini 2000. Oke. Nah, sekarang kita coba di-solve ya. Sekarang kita di-solve. Coba kita dengan metode di-solve ya. Di-solve. Oke, browse. Ya. Nah, coba kita lihat project kita D dis UMJ ya, cari dis UMJ 2022. Oke. Shapefile. Ya. Nah, kita taruh di sini ya, data praktikum. Nah, kita tulis ya, kita tulis buffer underscore PKM underscore 2000 meter ya. Buffer PKM 2000 meter underscore lagi dissolve ya. Buffer underscore PKM underscore 2000 meter underscore dissolve ya. Save. Oke. Ini udah ya, katanya udah save. Oke. Oke, nah ini muncul sudah buffernya ya. Cuman kan buffernya ini menutupi wilayah Tangerang yang di bawahnya ya. Ketutupan ya. Wilayah kota Tangerangnya kan ketutupan nih dengan buffer ini. Nah, kita bisa buatkan transparan ya. Jadi buffer ini kita buatkan transparan. Coba kita klik di sini, klik di buffernya. Nah, kemudian di sini ada style ya, kita pilih style ya, style. Kemudian simple fill. Kemudian ini fill-nya kita bikin transparan. Kayak gini, transparan ya. Transparan. Kemudian misalnya bordernya warna merah gitu ya, misal. Ya. Warna merah, terus kemudian kenapa kita warna merah tidak warna hitam? Supaya dia tidak nyaru ya, tidak sama dengan batas wilayah ini kan. Ini batas wilayah di sini kan kecamatan warna hitam ya.
Nah, supaya nggak nyaru, kita menggunakan warna merah. Kemudian ininya ketebalannya coba kita tambah 1 aja ya. Nah, kayak gini jadi dia 4,6. Apply. Oke. Nah, ya. Nah, coba ini kita yang rumah sakitnya kita matiin dulu ya. Atau rame, rumah sakit kita matiin dulu. Nah, ini sekarang kita di sini sudah ada kota Tangerang ya. Kota Tangerang, kemudian di sininya adalah ini adalah titik-titik puskesmas ya, ini titik puskesmas. Kemudian ini adalah jangkauan puskesmasnya. Ada pertanyaan? Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Ya. Kalau kecepatan langsung aja ya, biar nggak ketinggalan gitu ya. Kalau kecepatan terus tertinggal, langsung aja diinfoin pelan-pelan misalnya gitu atau interupsi gitu ya atau gimana gitu. Jadi supaya kita bisa sama-sama nih ngerjainnya. Oke, next berikutnya adalah kita coba bikin buffer tapi modelnya jangan begini ya, modelnya yang lain. Ya. Nah, model yang lain adalah sama ya, ini kita matiin dulu buffernya ya, kita uncheck dulu. Uncheck dulu. Ya. Kita uncheck dulu, kemudian kita masuk ke vektor lagi, geoprocessing tools, buffer. Ya. Nah, ini hati-hati di sini ya. Ini harus kita pilih dulu shape file yang mana. Jangan kita kerjakan dia posisi masih di buffer gitu. Ya. Karena nanti semakin banyak shapefile yang ada di sini, maka akan semakin banyak nanti yang ada muncul di sini. Nanti kita jangan sampai bingung ya. Titik acuannya tetap adalah puskesmas, Tangerang UTM gitu, ya. Oke. Kemudian segments to approximate-nya 99. Buffer distance-nya apa? 2000 meter ya. Kemudian ini sekarang tadi kan kita nggak klik dissolve ya, dissolve. Ya. Nah, kita sekarang biarkan ini jangan dicek ya, jangan di checklist. Biarkan begini, biarkan kosong ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian browse. Nah, kita buffer PKM 2000, tapi ini nggak perlu pakai dissolve ya. Jadi dihapus. Jadi nggak pakai dissolve ya, karena kita nggak dissolve kan. Oke, save. Oke. Oke, bisa? Bapak, saya nggak bisa. Oh iya. Ulang ya, coba deh. Yang ini yang belum bisa ya? Yang belum bisa yang ini ya? Diulang ya, diulang ya. Nah, diulang. Tadi ulang ya, vektor, geoprocessing tools, kemudian geoprocessing tools, buffer ya, buffer. Ya, ulang ya. Vektor, geoprocessing tools, buffer. Kemudian ini kita pilih dulu ya. Hati-hati memilih ini shapefile yang mana yang mau kita jadikan acuan buffernya. Yang mau kita jadikan acuan kan adalah PKM Tangerang UTM. Ya, yang UTM ya, bukan yang Didi, yang UTM.
Kemudian segments to approximate-nya ini konstanta aja 99 ya. Kemudian buffer distance-nya 2000. Nah, ini tidak di-dissolve ya. Tidak di-dissolve. Biarin. Ini jadi kita tidak perlu checklist, biarkan kosong begini. Kita lihat hasilnya bagaimana ya. Oke, browse. Nah, saya klik karena sudah ada, saya klik yang ini ya. Jadi kasih namanya buffer underscore pkm underscore 2000 meter. Nah, ini kalau ini kan ada dissolve. Nah, ini kita nggak pakai dissolve. Oke, save. Nah, kayak gini. Gimana? Bisa? Tadi setelah di save terus di X aja atau oke dulu, Pak? Di oke dulu. Terus kemudian X. Tetap nggak keluar, Pak, yang bulat-bulat yang gede-gede ini. Oke, coba bisa share screen? Bisa ini? Bentar ya, Pak. Coba share screen ya, biar kelihatan kita sama-sama bisa belajar. Bentar, Pak, saya join di laptop dulu. Oke, yang lain ada ini, ada kendala? Iya. Nah, yang lain bisa ya, berarti yang lain bisa ya. Selain Gea, semua yang lain bisa. Bapak izin Oh iya, share screen. ya boleh, sok. Silakan. Ya, Ini, coba. Pak, tampilannya masih kayak gini. Ya, dijalankan, coba dijalankan. Vektor, geoprocessing, buffer, ya. Oh, ditaruhnya di mana nih? Ditaruhnya di mana? Di C ya? Itu saya taruhnya di GIS UNJ, di save file, tapi saya bikin folder baru. Oh, oke, coba. Di software dihapus. Di software dihapus. Di software dihapus dulu. Nanti nge-replace. Oke, save. Ya. Oke, ya oke. Oh ya, udah bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain bisa ya? Yang lain? Yang lain bisa ya? Oke, lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang sama seperti yang tadi. Ini kita bisa ini warna birunya ini kan nutupin wilayah yang hijau di belakang nih kan ya, yang hijau nih ya ketutupan. Nah, supaya kita bisa melihat, tetap melihat yang di belakang ini, maka kita apa namanya? Kita bikin transparan. Ya, bikin transparan. Klik. Nah, ini kita terus kemudian masuk ke style ya. Kemudian simple. Di sini fill-nya kita bikin transparan fill-nya. Oke, bordernya ini kita ganti jadi warna merah ya. Supaya membedakan ya dari garis batas itu, batas administrasi. Nah, ini kita gedein dikit. Nah, jadi 0,46. Klik sekali aja sini, kemudian apply. Oke.
Nah, ini sekarang ada dua jenis gambar ya. Yang pertama adalah buffer yang ini, yang sekarang sedang on ya, sedang saya nyalakan. Kemudian buffer yang berikutnya adalah yang ini. Saya off-kan, ya saya nyalakan yang ini. Nah, seperti ini. Ya, beda sekali ya. Yang satu begini, ya, yang satu begini, ya. Nah, ini digunakannya kapan? Ya, digunakannya kapan? Untuk analisis apa? Ya, untuk analisis apa? Jadi kalau yang ini yang sekarang saya on kan ini yang di solve ya, yang saya nyalakan nih, saya aktifkan nih yang di solve. Ini adalah untuk melihat apakah ada wilayah yang tidak terjangkau layanan kesehatan puskesmas ya. Jadi kalau kita lihat di sini dengan misalnya dengan asumsi ya, dengan teori bahwa misalnya ini kita peroleh dari literatur ya misalnya gitu, bahwa misalnya jangkauan layanan puskesmas itu optimal itu adalah 2 kilo ya, artinya 2 kilometer gitu ya. Jadi jarak dari titik pusatnya ke luar itu 2 kilo gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan 2 kilometer itu sebagai jangkauan layanannya, jangkauan layanan puskesmas, maka di wilayah Tangerang ini setelah kita olah datanya, kita menemukan bahwa ada wilayah-wilayah di sini nih, dan di sini, dan di sini, ya, yang tidak terlayani oleh puskesmas. Artinya jaraknya itu lebih dari 2 kilo. Ya. Karena misalnya teorinya adalah jarak layanan puskesmas itu adalah, atau jangkauan layanan puskesmas itu adalah 2 kilo. Ya, artinya ini berada di luar wilayah itu. Ya, terlalu jauh lah, ya. Orang yang tinggal di sini, yang punya rumah di sini, itu terlalu jauh untuk bisa ke sini. Misalnya gitu ya. Karena jarak ideal itu misalnya jarak rumah ke puskesmas itu ideal itu adalah misalnya 2 kilo. Sedangkan jarak dia itu lebih jauh sehingga akhirnya dia tidak masuk wilayah jangkauan puskesmas. Ya. Artinya di Tangerang ini masih ada wilayah-wilayah yang secara teoritis itu di luar jangkauan puskesmas. Nah, tapi kan ini masih baru puskesmas ya, belum kita kombinasikan dengan klinik ya, klinik swasta atau dokter praktek mandiri. Itu kan kita belum kombinasikan, belum kita masukkan. Tapi kalau berdasar pada data puskesmas, berarti ya tampilannya seperti ini. Ada wilayah yang tidak terjangkau layanan kesehatan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat yang sekarang, kita off-kan ya, yang di solve nih, kita off-kan, kemudian kita nyalakan yang ini, yang tadi, yang biasa ya. Nah, kayak gini, kita on kan ya, di checklist gitu. Nah, ini kan kalau ini kelihatannya seperti kayak kebayang nggak karet-karet gitu, karet-karet gelang, karet ya, kemudian berserakan gitu ya, berserakan di meja gitu, kurang lebih seperti itu ya. Ini kan kayak gelang-gelang karet ya. Gitu. Nah, kalau ini kita ini melihat ternyata kalau ini kebalikan ya daripada yang tadi. Ya, kalau bukan kebalikan maksudnya ini ada hal lain yang pengen dilihat ya. Selain dari ini berarti wilayah ini tidak terjangkau nih ya. Karena di luar wilayah gitu ya. Tapi dia juga bisa melihat ternyata ada wilayah-wilayah tertentu itu yang irisannya itu banyak. Nih irisannya ya. Irisan lingkaran itu banyak nih. Ini daerah sini, rumah di sini, kemudian di sini misalnya gitu ya. Ini artinya apa? Artinya siapapun itu yang tinggal di sini, dia punya opsi untuk berangkat ke vaskes, opsinya banyak gitu ya. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu ya. Karena apa? Karena dia merupakan daerah irisan dari banyak jangkauan layanan puskesmas gitu. Ini kan jangkauan layanannya ya, yang lingkaran ini. Gitu. Nah, berarti artinya apa? Artinya dia aksesibilitasnya terhadap vaskes di wilayah tingkat aksesibilitas dia
ke vaskes itu tinggi. Karena dia bisa milih, bisa ke sini, ya, bisa ke sini, bisa ke sini gitu ya. Karena dia masih dalam radius ini gitu ya. Jadi seperti ini. Beda halnya kalau kita lihat yang sebelah sini, ya. Kalau misalnya ada rumah di sini, ya, ada penduduk yang tinggal di sini, maka dia hanya bisa mengakses atau yang dalam radius 2 kilo itu hanya puskesmas ini, gitu. Puskesmas lain itu jauh, ya. Artinya apa? Artinya dia pilihan dia untuk bisa misalnya berobat gitu ya, itu hanya satu puskesmas ini. Kalau kita ngelihat dari segi jaraknya, gitu ya. Bisa aja sih dia dari sini ke sini gitu, tapi kan jauh gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari jarak, maka ada wilayah-wilayah seperti contohnya ini ya. Ini apa tumpang tindihnya banyak nih ya, irisannya gitu ya. Nah, ini adalah wilayah-wilayah di sini nih yang eh, bisa dikatakan tingkat aksesibilitasnya tinggi gitu ya. Jadi orang itu bisa milih ke puskesmasnya banyak pilihannya gitu. Ya, karena apa? Karena semuanya deket-deket gitu ya. Tapi kalau yang di sini ya, dia hanya punya pilihan ke satu ya. Misalnya ada orang tinggal di sini, berarti dia hanya ke sini. Ada orang tinggal di sini, berarti ke sini. Ada orang tinggal di sini. Tidak ada lagi di wilayah ini dalam jarak kurang dari 2 kilo gitu ya, ada puskesmas lain atau ada vaskes lain yang dia bisa alternatif gitu ya. Apa? Berobat gitu ya. Kalau misalnya nggak ke sini penuh, bisa ke sini gitu ya. Kalau ini kan banyak sekali ya peluangnya. Kalau misalnya di sini penuh, bisa ke sini. Kalau misalnya di sini penuh, bisa ke sini gitu ya. Jadi banyak apa namanya banyak peluang, banyak opsi yang bisa diambil. Kira-kira gitu ya. Nah, eh, kalau kita melihat ini berarti di wilayah Kota Tangerang ini enggak seragam ya, atau distribusinya itu enggak merata. Jadi ada wilayah-wilayah yang distribusinya itu rapat ya, apa namanya puskesmasnya itu dekat-dekatan gitu. Tapi ada juga wilayah di Kota Tangerang ini yang dia itu jarang puskesmasnya gitu. Jadi distribusi puskesmasnya itu tidak merata, ya, tidak merata secara geografis ya. Artinya ada wilayah-wilayah yang jarang, bahkan ada nih wilayah yang nggak terjangkau sama sekali oleh layanan puskesmas yang ini nih, dan juga ini misalnya gitu, ya. Sedangkan di sini rapat sekali, gitu ya. Nah, berarti kita bisa analisis bahwa di Kota Tangerang ini ada wilayah-wilayah yang memang eh, memiliki aksesibilitas yang baik terhadap layanan kesehatan di puskesmas. Ada juga wilayah-wilayah di Tangerang ini yang kurang baik atau bahkan nggak ada, bahkan tidak ada eh, layanan kesehatan ya dari puskesmasnya gitu, karena memang tidak ada puskesmasnya di situ, gitu ya. Nah ini menjadi suatu eh, analisis ya terkait dengan Fasiankes, ketersediaan Fasiankes di wilayah Kota Tangerang ini apakah memang sudah cukup memadai atau belum, gitu ya, atau cenderung mengumpul di tengah nih, ya. Tapi yang daerah-daerah pinggir ini relatif dia kurang tersedia, ya. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Analisisnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat begitu, maka analisis ini ya dibandingkan dengan ini ya, ini jauh lebih kaya analisisnya begitu, ya. Lebih banyak kita bisa eh, mendeskripsikan ya kondisi di Kota Tangerang ini dari sudut pandang sarana pelayanan kesehatannya gitu. Kalau ini kan hanya menjelaskan yang ini tadi, yang di Sofin hanya menjelaskan, oh ternyata nih ada yang belum tercakup ya di wilayah-wilayah ini. Ini ya, ada yang belum tercakup gitu ya di sini. Hanya itu aja. Tapi kalau dengan kita punya ini, ya maka kita bisa menjelaskan lebih banyak lagi informasinya gitu ya. Gitu ya, kira-kira ya. Ada pertanyaan? Kayak kira-kira begitu ya. Jadi nanti apa namanya? Ini penelitian-penelitian seperti ini masih kurang ya. Artinya
analisis terkait dengan kebutuhan, ya, kebutuhan layanan kesehatan, ya, atau distribusi layanan kesehatan di satu kota itu saya belum pernah melihat ya ada satu penelitian yang secara geografis itu menjelaskan seperti ini, ya, bahwa ternyata kota Tangerang itu misalnya ini masih ada wilayah-wilayah yang belum terlayani, gitu. Tapi di lain sisi ada juga wilayah-wilayah yang over, ya, tanda kutip berlebihan gitu ya, bukan berlebihan sih ya, tapi melimpah, ya, melimpah layanan kesehatannya gitu ya, sangat rapat di sini nih, ya. Jadi kan berarti kalau begitu belum merata ya, masih ada wilayah-wilayah yang masih bahkan tidak ada ya gitu, sedangkan di sini bisa dikatakan melimpah sekali ya, banyak kita bisa memilih sarana pelayanan kesehatan dari banyak pilihan gitu, mau ke sini bisa, mau ke sini bisa, mau ke sini bisa gitu ya. Jadi betul-betul di sini sangat-sangat aksesibilitasnya sangat baik gitu ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ada di sini, di pinggiran sini gitu ya. Oke, nah ini belum ada nih penelitiannya gitu ya. Padahal sebenarnya simple aja, sederhana. Artinya kita hanya memetakan lokasi puskesmas gitu ya. Ini kan bisa kita pakai dari Google Map, juga bisa kita dapatkan koordinatnya. Kemudian kita buat buffer ya. Bahwa akhirnya kalau misalnya ini dengan asumsi seperti ini misalnya 2 kilo. Nah, tentu ini jarak jangkauan layanan puskesmas ini perlu ditanyakan ke Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan itu menentukannya gimana ini jaraknya, ini jangkauannya gitu ya. Apakah sama jaraknya 2 kilo semua atau mungkin ada puskesmas yang berbeda. Ada yang puskesmas yang lebih lebar, ada puskesmas yang lebih sempit misalnya gitu ya. Atau lebih kecil wilayahnya, wilayah jangkauannya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bikin ini ya, kita akan membuat radius ini, buffer ini dengan skenario kalau misalnya tiap puskesmas itu beda-beda. Ya, tiap puskesmas itu beda-beda. Coba kita buka ini atribut tabelnya ya. Klik kanan di PKM Tangerang UTM, klik kanan, open atribut table. Nah, ini kelihatan ya atribut tabelnya. Nah, di sini ada jangkauan nih, kolom jangkauan ya. Nah, ini kolom jangkauan ini bervariasi ya. Ada yang 3.000 meter, ada yang 2.000, ada yang 4.000, ada yang 1.500 ya. Nah, ini diperoleh dari mana angka-angka ini? Diperoleh dari kita mengolah data buku register. Buku register pengunjung ya, atau register pasien yang biasa itu ada di paling depan tuh ketika mau daftar berobat gitu ya, itu kan biasanya kita nulis dulu tuh kayak macam buku tamu ya, seperti buku tamu gitu. Nama, kemudian alamat, kelurahan gitu ya. Seperti itu. Nah, dari situ ketahuan, misalnya diketahui, oh ternyata puskesmas ini ada nih dari desa yang di luar kecamatan dia gitu. Karena misalnya puskesmas kecamatan, sebenarnya bukan wilayah kerja dia, tapi dia pasien itu datang ke situ. Ya. Nah, sehingga akhirnya misalnya contoh ada yang puskesmas ini yang dia itu sampai jaraknya 4 kilo. Karena emang dari desa lain atau dari puskesmas dari kelurahan lain di luar wilayah kerja dia itu datang ke puskesmas itu untuk berobat. Sehingga akhirnya kita tarik garis dari desa itu, dari kelurahan itu kita tarik garis ke puskesmas itu, dapatlah jaraknya adalah 4 kilo ya. Jadi di sini ada variasi ya, ada variasi jangkauan gitu. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke, sekarang kita coba buat ya. Kita coba buat. Ini kita matikan dulu ya buffernya ya. Jadi kita kosongkan lagi seperti ini. Nah, kemudian kita sekarang masuk lagi ke vektor. Vektor Geoprocessing Tools. Vektor Geoprocessing Tools. Kemudian
buffer, ya. Ya, buffer ya. Kemudian ini kita pilihnya adalah yang PKM Tangerang UTM. Ini ya. Selalu kita pakainya yang UTM, ya. Kemudian ini approximate segments to approximate-nya kita biasa konstanta 99. Kemudian nah, di sini nih buffer distance-nya kita klik yang buffer distance field. Jadi kita ambil jaraknya itu dari attribute table. Ya, klik atribut ininya buffer distance field, klik. Nah, di sini nanti akan keluar nih. Ya. Nah, kita pilih yang jangkauan. Ya. Jadi jangkauan itu artinya kita akan menghasilkan nanti lingkaran-lingkaran yang variasi, ada variasi bentuk ukurannya begitu, ukurannya ya. Bentuknya sama sih lingkarannya, tapi ukurannya itu akan beda-beda. Tergantung dari nilai yang ada di kolom jangkauan tadi yang kita lihat tadi di attribute table. Nah, misal kita pakai sekarang kita mulai yang dissolve dulu ya, dissolve. Ya, kita nanti buat lagi yang versi yang non dissolve ya. Oke. Klik coba. Nah, klik ini. Kemudian browse ya. Browse. Di sini kita ketik, kita pakai ini aja ya. Buffer PKM. Nah, kayak gini. Tapi ini 2000 meternya kita ganti. Kita ganti ya. Kita tuliskan misalnya variasi. Ya, variasi terus kemudian ini adalah yang non dissolve ya, berarti ini berarti kayak gini aja, variasi ya, jadi variasi jarak gitu ya, variasi jarak. Oke, save ya. Oh, ini dissolve, sorry, ini harus dissolve dulu ya. Ini kita ulangi, ini dissolve ya nama ya, jadi ini PKM buffer PKM variasi jarak underscore dissolve. Oke, save ya. Oke. Nah, akan seperti ini ya. Oke, nah ini lingkarannya kan ukurannya beda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Ya karena kita hasil dari olahan buku register. Kita lihat nih alamatnya, oh ternyata ada yang dari desa yang jauh ya. Kita ambil gitu ya. Nah kita data, nanti kita ambil jaraknya dari desa itu ke puskesmasnya berapa, jaraknya berapa sih. Oke, nah kemudian seperti biasa ini kita bikin transparan ya, klik di sini, yang ini, klik. Nah, kemudian simple fill, kita bikin transparan ya. Kita transparan, kemudian warnanya merah ya. Nah, ini kita gedein. Apply. Nah, ya ukurannya beda-beda ya. Oke. Oh, jadi misalnya ini contoh nih, ini kan cara membacanya adalah, oh ternyata ada penduduk dari luar Kota Tangerang itu yang ke puskesmas ini misalnya. Ya. Karena kan ini kan luar wilayah Tangerang ya, Kota Tangerang. Terus tapi kemudian kita dari buku register itu kita deteksi, oh ternyata dari luar wilayah Kota Tangerang misalnya gitu. Dan ini pernah saya temukan ya di satu puskesmas begitu. Jadi buku registernya itu tertulis luar wilayah. Jadi alamat itu luar wilayah ditulisnya itu ya. Kan ada di buku register ada alamat ya. Ditulisnya itu luar wilayah.
setelah saya tanya luar wilayah ini apa? Oh, ini ada dari desa-desa di luar wilayah Kota Tangerang, di luar wilayah dari kotanya atau kabupatennya begitu. Oh, berarti dia luar wilayah ini gitu. Bisa juga seperti ini. Atau bisa juga luar wilayah itu maksudnya masih kota yang sama, tapi ini masuk ke dari kecamatan yang lain tuh masuk ke sini gitu. Ya, bisa aja kan kayak gitu ya. Ini kan kecamatan ya. Kecamatan misalnya kecamatan ini sebelahnya masuk berobat ke sini misalnya gitu. Bisa aja kan. Atau dari kecamatan yang lain nih masuk ke sini gitu ya. Bisa aja kan gitu. Berobatnya gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat sini, yang ini nih kecil ya. Nah, berarti dia hanya menjangkau wilayah yang ya masyarakat setempat saja gitu ya. Tidak ada dari luar wilayah itu. Misalnya gitu. Ya. Oke, ini contoh ya. Nah, coba kita buatkan sekarang buffernya tapi dengan tidak dissolve ya. Tidak dissolve. Caranya gimana? Sama ya, vektor, ya processing, tools, buffer. Kemudian di sininya jangan lupa ganti rumah PKM Tangerang UTM ya. Jadi hati-hati ya, jangan memilih yang buffer ya, nanti akan jadi buffernya jadi akan aneh nanti, akan salah gitu. Nah, PKM Tangerang UTM karena ini adalah jangkauan Puskesmas Tangerang ya. Klik. Kemudian ini 99 buffer at distant field ya. Karena kita mau lihat variasi. Nah, ini kita klik jangkauan. Nah, ini kita jangan di solve ya. Ini jangan di solve ya, kita jangan di solve. Biarkan kayak gini. Browse. Nah, kita pilih yang buffer PKM variasi. Nah, ini kita di solve kita hapus ya. Oke. Save ya. Save. Oke. Nah, ini lingkarannya beda-beda ukurannya ya. Tuh ada yang kecil ya. Kelihatan kalau di sini. Lebih kelihatan ya. Nah, kita bikin dia transparan lagi ya. Jadi ini klik-klik. Oke, simple fill transparan. Nah, kemudian ini bordernya kasih warna merah ya. Diperbesar sedikit. Oke, apply. Nah, ini sama seperti yang tadi skenario yang tadi yang pertama, yang 2000 meter yang biasa ya. Tapi ini jaraknya itu adalah sudah disesuaikan dengan real ya, kondisi di lapangan real. Jadi kalau berdasarkan teori ya, kan jaraknya begini. Ya, berdasarkan teori kan jaraknya begini. Artinya semuanya jaraknya sama kan begitu ya. Nah, ternyata realnya itu adalah realnya itu beda-beda nih jaraknya. Ada yang besar sekali lingkarannya, ya. Ada yang kecil begitu, ya ada yang kecil. Seperti itu ya. Jadi kalau yang ini misalnya dari jauh-jauh ini datang ke sini misalnya gitu ya. Dari jauh-jauh datang ke sini. Seperti itu. Dari misalnya tinggal yang jauh tapi dia datang ke sini gitu. Gitu ya kira-kira ya. Nah, sekarang kita siapkan untuk kita menyiapkan labeling ya, kita labeling. Nah, ini kita matiin dulu buffernya. Oh ya, kita save dulu ya. Save dulu nih pakai disket.
Kemudian kita simpan di GIS UMJ 2022. Kemudian project ya, project. Nah, ini adalah namanya buffer. Buffer distance matrix. Buffer distance matrix. Oke ya, save ya. Nah, ini sudah kita rename dengan buffer distance matrix. Nah, sekarang kita mau ubah ya, kita mau ubah simbolnya ya. Simbol titik ini jangan polosan begini, bulat gitu ya. Nah, kita pengen ubah supaya dia lebih catchy ya, supaya lebih catchy gitu. Supaya lebih catchy, supaya lebih apa namanya? Menarik ya untuk dilihat gitu. Ya. Nah, ini Puskesmas Tangerang UTM-nya, klik-klik ya, diklik-klik. Nah, kita ganti nih stylenya, kita ganti simple marker ya, kita klik simple marker. Kemudian sebelah kanan ini kita klik SVG marker. Nah, SVG marker ya. Jadi di sini klik simple marker dulu, habis itu SVG marker. Nah, di sini kita bisa pilih simbol-simbol yang menarik ya. Ini kan banyak sekali ya, ada macam-macam gitu ya. Nah, ini jangan kita memilih simbol yang tidak ada hubungannya sama puskesmas ya atau kesehatan. Misalnya nih, saya simbolnya ini aja deh, pesawat terbang. Ya, misalnya ini. Ya, jangan juga ya terlalu jauh kan ini. Kan ini orang kalau melihat ini kan asosiasinya kan ke bandara ya, bandara gitu. Nah, ini baiknya jangan terlalu melenceng jauh gitu ya. Atau misalnya gambarnya ini gambar gajah nih misalnya gitu ya. Mungkin karena ini kan identik dengan kebun binatang ya, misalnya gitu. Jangan kita pakai simbol yang gajah gitu ya. Nah, kita cari misalnya simbol yang memang biasa di kesehatan tuh apa sih? Ya, misalnya contohnya ini nih, cross ya. Ini kan biasa kan kalau ambulan kan ada ini ya. Nah, ini kita bisa perbesar ya ukurannya nih, kita perbesar ukurannya. Size ya. Ini. Nah, misalnya kita buat ukurannya 4 gitu ya. Nah, kayak gini ya. Jadi dia membesar nih. Apply. Oke, bisa yang lain bisa? Bapak, kok saya simbolnya nggak muncul semua kayak Bapak ya? Beberapa aja yang muncul. Oh iya, masa? Coba Iya, Pak. di share screen bisa? Bisa, Pak. Bentar ya. Ya. Kalau misalnya ada kendala, disampaikan aja ya. Jangan diem aja ya. Kan saya nggak tahu kalau misalnya ada kendala apa gitu ya. Kalau ada kendala atau ada ketinggalan, disampaikan aja. Nanti kita ulang gitu langkah-langkahnya ya. Jadi butuh proaktif ya, teman-teman. Jangan diem aja ya. Kalau bingung jangan diem aja, tapi bertanya gitu. Dikit ya. Ini sebenarnya masih jalan nih, sebenarnya nih. Coba scroll ke bawah nih. Ini, Pak. Ya, dia jarang-jarang tuh ya. Coba. Iya. Coba diulang lagi, coba. Keluar dulu, close dulu, close. Kayaknya masih loading ini, kelihatannya sih. Close dulu, ulang. Klik-klik ya. Ya. Itu ya.
Oke, mungkin saya nggak tahu kenapa nih ya begini ya. Yang lain begini nggak? Yang lain yang gimana? Yang lain normal atau begini juga? Normal, Pak. Oh, Bisa, Pak. normal ya. Iya nih, berarti ini kayaknya masih loading gitu ya. Coba nih scroll aja ke bawah, pakai simbolannya juga nggak apa-apa sih. Coba scroll ke bawah. Nah, ini kita ada simbol yang lain juga boleh sih. Ini ada nih, ada tanda cross ya. Kalau nggak salah di atas tuh. Pakai yang ini aja, pakai yang di samping kijang tuh. Ya, pakai yang itu nggak apa-apa. Samping kijang. Nah, itu boleh pakai yang itu. Digedein ukurannya ya. Size-nya Di diperbesar. gedenya yang mana, Pak? Paling atas. Ya, itu tuh size. Yang ada tulis ada yang dua Oh, nol nol yang... nol ya. 2000 bukan. Itu angle. bukan, Pak. Size. Nah, oke. Ya nggak apa-apa pakai itu juga. Apply. Udah, Pak. Apply. Mungkin kurang gede ya, gede dikit deh. Ini masih 2,6, coba gedein sampai 4 ya. Ya, oke, coba apply. Nah, agak besar ya. Oke, gitu ya. Kasih, Bapak. Ya, boleh pakai ini juga nggak apa-apa ya, kalau misalnya nggak ada. Tapi kayaknya itu masih loading gitu ya. Kayaknya dia soalnya eh, apa kosong-kosongnya itu kayak lengkap-lengkap ya. Kayaknya masih loading gitu. Kalau menurut saya sih. Oke, kemudian oke ya, apply, oke. Nah, ini sudah muncul nih nama-nama apa simbol puskesmasnya ya. Nah, ini eh, kalau terlalu besar bisa dikecilin lagi ya. Misalnya kita klik kanan, properties. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan lagi ukurannya ya. Bisa 36. Ya, seperti ini. Nah, ini titik yang lain dimatiin dulu ya. Nah, jadi cuma ada ini. Oke. Nah, kemudian misalnya kita mau menampilkan nama puskesmas, ya. Kita nampilkan nama puskesmasnya bisa klik kanan, properties ya. Klik kanan, properties. Kemudian kita tampilkan nama puskesmas. Ada di sini ya, label. Label. Kemudian label this layer with, ya, klik ini. Kemudian kita pilih N puskesmas, nama puskesmas. Ya, nanti kalau misalnya ini kita kecilin dulu ya, jangan 8,25, kita kecilkan dulu misalnya 6 ya. Nah, kayak gini. Nah, coba ini kan tulisannya mencong ya, agak di pinggir titiknya. Nah, kita coba taruh supaya dia ke tengah gitu ya. Coba, ini ada placement, kemudian ini ya, offset from point. Nah, taruh di sini coba. Diklik ke sini, apply. Atau kalau misalnya itu bisa kita pilih yang di bawahnya. Klik kanan, properties. Nah, ini kita pilih jangan yang ini ya, tapi yang bawah ini misalnya. Coba, muncul nggak? Oh, dia nggak muncul ya. Kalau misalnya ini, ya.
Tapi ada yang nggak muncul ya nama puskesmasnya. Nah, coba balikin lagi ya. Kita balikin lagi. Klik kanan, properties. Nah, ini mungkin kita pilih yang ini aja ya. Pilih yang ini nih. Oke, apply. Tetap nggak muncul ya. Oke, nanti kalau yang nggak muncul nanti bisa ditambahkan satu. Jadi karena dia di sini nggak muncul karena dia terlalu dekat dengan yang lain gitu ya. Cuman ini aja sih yang hilang nih. Sebenarnya ada, tapi karena dia terlalu dekat sama tulisan yang lain dia jadi tidak muncul gitu. Oke, coba kalau kayak gini berarti kita coba ketengahin aja. Gini. Gini. -1 coba. Kayak gini ya. Nanti kita tambahkan tulisannya. Jadi nanti ada satu puskesmas yang kita tambahkan. Kayak gitu ya. Jadi supaya dia tengah-tengah. Nah, kemudian misalnya kita menampilkan sekarang warna Tangerangnya kita bikin soft ya. Ini kan warna hijau ya. Warna hijau itu dia sangat-sangat kontras ya. Jadi kalau bisa warnanya warna yang soft gitu ya, yang lembut gitu. Nah, ini Tangerang Kecamatan Didi, klik-klik. Nah, kita ganti warnanya, style ya, style, simple fill. Nah, kita ganti warnanya ke misalnya abu-abu ya, abu-abu tipis gitu. Atau yang ini. Atau bisa choose color ya, dari sini nanti kita pilih warna abu-abu. Nah, kayak gini ya. Kayak gitu. Ya, klik-klik tadi Tangerang Kecamatan Didi, klik. Kemudian simple fill. Nah, ini warnanya kita ganti ya. Klik di sini. Nah, ini warna abu-abu nih ya. Kita bikin warna abu-abu yang soft aja. Yang lembut ya. Oke. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya geser begini, klik kanan, zoom to layer. Dia akan ke tengah lagi. Nah, kemudian kita cantumkan tadi buffernya. Pilih yang mana? Misalnya kita mau pakai yang ini, ya. Boleh ya kayak gini ya. Nah, kalau misalnya terasa, oh dirasa ini kayaknya terlalu tebal ya. Bisa nggak ditipisin? Ya tipisin aja. Kita tipisin ya. Ini bisa terlalu tebal nih, gitu ya. Nah, kita tipisin aja, klik kanan, buffernya ya. Klik kanan, properties, simple fill. Nah, bordernya ini kita tipisin ya. Ini kan 0,46. Saya tipisin jadi 0,2 gitu ya. Nah, jadi ya nggak terlalu kereng gitu ya. Oke, jangan lupa save dulu save. Save. Oke, ini adalah peta buffer kita ya, peta jangkauan layanan puskesmas. Secara teoritis dia jangkauannya adalah 2000 meter. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dari sini ya, kalau misalnya kita menggunakan ini, kesimpulannya adalah oh berarti di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa wilayah yang belum tercover ini ya. Ini gitu ya. Kemudian ini juga ini ya belum tercover. Ada juga beberapa wilayah kecil sini belum tercover. Kemudian kesimpulan yang kedua, ada wilayah-wilayah yang di sini irisannya banyak sekali ya. Menandakan bahwa ini wilayah dengan tingkat keterlayanan yang sangat tinggi, sangat baik begitu ya.
Nah, tapi ada juga kesimpulan yang ketiga adalah ada juga wilayah-wilayah yang hanya tidak ada irisan nih. Nah, di sini misalnya tidak ada irisan, berarti dia hanya bisa menjangkau satu puskesmas ini aja gitu. Atau dia tidak bisa apa namanya yang tinggal di sini, dia tidak bisa mengakses vaskes yang lain ya dari yang lain gitu karena terlalu jauh gitu. Jadi kalau kita simpulkan yang keempat berarti Kota Tangerang ini ada wilayah yang distribusi puskesmasnya itu rapat ya, mengelompok di sini sehingga akhirnya apa secara tampilan ini banyak irisan-irisan ini ya, menandakan bahwa ini adalah wilayah dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi. Nah, tapi di sini ada wilayah yang aksesibilitasnya rendah. Itu ya kira-kira ya seperti itu. Nah, berikutnya kita akan coba menghitung jarak ya. Jadi di sini kita ada shapefile. Ini coba kita matiin dulu ya. Kita matiin dulu. Nah, di sini kita ada shapefile rumah sakit. Ya. Ini rumah sakit ya. Rumah sakit Didi. Ya. Yang warna biru ini rumah sakit. Nah, untuk bisa kita hitung jaraknya, misalnya kita mau menghitung jarak dari puskesmas ke rumah sakit berapa sih? Ya. Atau misalnya puskesmas Panunggangan, ya, itu paling dekat tuh ke rumah sakit yang mana? Gitu ya. Dari sekian banyak rumah sakit yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ada suatu kedaruratan ya, harus dirujuk pasiennya itu kira-kira yang paling dekat tuh ke rumah sakit yang mana nih? Gitu. Nah, untuk bisa menghitung jarak itu antar puskesmas ke rumah sakit ini, maka rumah sakit ini pun harus kita konversi dulu ke UTM. Biar satuannya sama. Ini meter, ini juga meter gitu ya. Jadi kita tidak bisa menghitung jarak dari objek yang dia itu satunya misalnya satuannya meter, yang satunya satuannya derajat, nggak bisa. Ya. Jadi ini harus dua-duanya ini meter gitu. Kemudian baru kita lihat jaraknya berapa, gitu ya. Berarti ini mau nggak mau ya, yang Tangerang Kecamatan, yang Rumah Sakit Tangerang Didi ini harus kita save as ke dalam UTM, gitu. Ya sama prosesnya seperti tadi di awal kita Puskesmas Tangerang UTM, ini sama juga. Kita save as browse ya. Nah, kita kasih nama ini adalah RS Tangerang, klik di RS Tangerang Didi, tapi ini Didi kita ganti. Jadi UTM. UTM, gitu ya. RS Tangerang UTM. Jadi istilahnya apa ya? Saudaranya Tangerang Didi tapi dia UTM-nya gitu ya. Dia UTM. Jadi kita kasih namanya sama seperti yang di atas tapi kita ubah bagian belakangnya. Save ya. Kemudian kita tekan globe ini, select CRS ya, select Coordinate Reference System. Nah, kalau misalnya kita tadi sudah menggunakan WGS 84, zona 48S, maka di sini udah muncul nih, ya, di atas ini. Karena ini adalah recently used yang baru saja dipakai. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah pernah dipakai, dia akan muncul di atas sini. Nggak perlu lagi kita cari-cari ke bawah, atau nggak perlu lagi kita ketik-ketik di sini ya. Jadi cukup aja, cukup ini klik, oke, kan sudah ada di atas sini ya. Oke, ya. Kemudian oke. Nah, ini sudah ada di sini ya, RS Tangerang UTM. Ya. Oke. Nah, kemudian ini udah semua ya. Bisa ya, bisa diikuti ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, berikutnya adalah kita mau menghitung jarak nih. Jadi, kita menggunakan dua shapefile. Shapefile yang pertama adalah Tangerang UTM, kemudian PKM Tangerang UTM sama RS Tangerang UTM. Ya. Caranya adalah tadi vektor ya.
kemudian analysis tool, distance matrix. Ya, vektor, analysis tools, distance matrix. Ya, klik. Nah, kemudian di sini adalah kita pilih ya input temnya misalnya dari puskesmas ke Tangerang, dari puskesmas ke rumah sakit. Ya, berarti ini input temnya adalah puskesmas Tangerang UTM, UTM ya, harus UTM ya. Kemudian namanya, ini kita mau keluarin namanya, nama puskesmasnya ya, nama puskesmas. Jadi nanti ketahuan dari puskesmas A ke rumah sakit B itu jaraknya berapa. Jadi kita keluarkan nama puskesmas ya. Kemudian target point layer-nya adalah rumah sakit UTM, rumah sakit Tangerang UTM ya, puskesmas Tangerang UTM. Berangkatnya dari puskesmas, tujuannya adalah ke rumah sakit Tangerang UTM. Ini jaraknya berapa gitu ya. Nah, kemudian ini kita tentukan juga target uniknya adalah nama rumah sakit. Jadi supaya nanti ketemu nama puskesmasnya sama nama rumah sakitnya gitu. Ya. Nah, kemudian browse, kita mau outputnya ini dikosongin aja ya, nggak perlu di checklist. Kita udah sudah default atau sudah di aksononya ya, kita pilih yang linear. Oke, browse ya. Nah, ini kita simpannya adalah di GIS UMJ 2022. Oke. Kemudian shapefile. Data praktikum 1 Desember ya. Sorry. Bukan. Ini kita masukkan ke tabular. Bukan, kita masukkan ke tabular ya. Maaf. Kita masukkan ke tabular. Jadi GIS UMJ masukkan ke tabular. Nah, ini kita kasih keterangannya jarak dari puskesmas ke rumah sakit ya, Tangerang ya, gini. Outputnya adalah delimited text file atau CSV. Jadi keluarannya itu adalah tabel, bukan shapefile. Makanya ditaruh di tabular ya. Luarnya tabel. Oke, save. Oke. Nah, dia tidak muncul di sini karena bukan outputnya shapefile. Nah, coba kita buka ininya. Kita buka tabelnya. Nah, kita coba buka tabelnya, tabular. Nah, di sini ada tadi jarak PKM Rumah Sakit Tangerang ya. Klik. Nah, ini akan muncul begini sekarang ya. Ini ada ya, ada rumah sakit. Ini adalah nama puskesmas. Ini adalah nama rumah sakit. Ini jaraknya dalam meter ya. Jadi 751 meter. Nah, misalnya kita mau mencari tahu. Ini kita bisa ini klik gini kemudian pilih data filter ya. Misalnya saya mau milih puskesmasnya adalah Batu Cepet misalnya ya. Puskesmas Batu Cepet. Ya, Bapak, gimana? Ya. ini servernya masih loading kalau di saya. Masih loading ya, bentar. Oke. Kelihatan ya? Ulang. Jadi misalnya ini setelah diklik tadi CSV-nya nanti keluar ya. Ini ada
nama puskesmas, ini nama rumah sakit, ini jaraknya, ya. Jadi misalnya kita ingin melihat jarak yang paling dekat itu rumah sakit mana dari puskesmas Ciledug misalnya. Nah ini kita bisa sort ya, kita bisa sort, sorry bukan sort, kita bisa filter ya, filter. Ini di select dulu ya, judulnya di select dulu. Kemudian sini ada data, ya, klik data di atas ini, kemudian filter. Ya. Nah misalnya kita ini Itu klik di maaf, sini, klik di sini. Pak, Hmm? kalau di saya nama RS-nya nggak muncul, tapi angka-angka gitu. Coba bisa dilihat nggak? Saya pakai HP, Pak. Oke, itu kayaknya tadi tuh gara-gara ini. Jadi pas pas kita menentukan ininya nomor rumah sakitnya kode ya, bukan rumah sakit ya. Jadi ini ketika kita memilih ini PKM Tangerang UTM, yang kolom yang mau kita keluarkan itu adalah nama puskesmasnya, ya. Kemudian rumah sakit Tangerang UTM itu yang dikeluarkan adalah nama rumah sakitnya. Kalau kita klik kode, nanti mungkin keluarnya angka, ya. Jadi ini nama rumah sakit, ya. Oke. Nah, itu baru kita simpan di mana ya? Browse, kemudian oke. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, akan keluar seperti ini. Ini adalah nama puskesmas ya. Bisa kita rename ya, kalau misalnya mau kita rename nama puskesmas gitu ya. Puskesmas. Kemudian ini adalah nama rumah sakit. Bisa kita rename gitu. Oke. Nah, kemudian misalnya saya mau mencari tahu jarak puskesmas Ciledug ke rumah sakit ya, ke rumah sakit di Kota Tangerang. Ini caranya adalah blok ya, judulnya, kemudian klik filter. Jadi dari data nih klik kemudian filter. Nah, ini kita bisa pilih ya nama rumah sakitnya, nama puskesmasnya. Misalnya tadi apa? Ciledug. Oke, kita pilih dulu Ciledug nih ya. Oke. Nah, kemudian kita select ya, kita blok ini semua. Ini ya. Kemudian kita bikin sheet baru. Kita paste ya. Nah, kita bisa sort sekarang by jarak ya. Ini kita di sheet baru nih ya, Ciledug ya. Ciledug. Ini. Nah, ini kita sort ya, bisa kita sort nih berdasarkan jarak nih. Yang paling jauh misalnya dari sort. Ya, oke, sort. Nah, yang paling jauh itu adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Sejati. Jaraknya adalah 13.000 ya, ini saya besarkan dikit. 13.456 atau sekitar 3 kilo ya. Oh, ini bacanya ada 3 kilo ya, kurang lebih 3 kilo ya. Kurang lebih 13 kilo. 13 kilo jaraknya antara Ciledug dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Sejati. Kalau yang paling dekat dari puskesmas ini yang mana? Coba kita lihat ya. Kita sort. Ya, sort lagi. Ternyata yang paling dekat adalah Rumah Sakit Bakti Asih, nggak nyampe 1 kilo. Gitu ya. Nah, ini bisa menjadi dasar misalnya untuk pemerintah Kota Tangerang, bagaimana misalnya kalau ada satu tindakan kedaruratan, tidak dikirimkan langsung ke rumah sakit umum daerah misalnya gitu, karena rumah sakit umum daerahnya jauh ya. Nah, di rumah sakit umum daerah Kota Tangerang ini jaraknya 8 kilo gitu ya. Sedangkan kalau misalnya ada satu kedaruratan kan butuh cepat ya. Mungkin bisa apa pihak dinas kesehatannya gitu atau pemerintah Kota Tangerang itu mungkin bisa bekerja sama dengan Rumah Sakit Bakti Asi nih. Kalau untuk Puskesmas Ciledug nih, kalau misalnya nanti ada yang kondisi darurat gitu,
butuh misalnya ada apa eh, ibu mau melahirkan misalnya gitu ya, pendarahan gitu ya. Kemudian butuh cepat nih. Nah, mungkin nanti bisa dari Puskesmas Ciledug ini langsung dikirimkan pasiennya, dibawa pasiennya itu ke Rumah Sakit Bakti Asi gitu. Karena dekat, cuman 700 meteran ya, kayak gitu. Nah, ini bisa seperti itu ya. Artinya nanti kebijakan dari pemerintah kota itu bisa mengarahkan begitu. Ke setiap puskesmas itu nanti dicari misalnya yang paling dekat yang mana gitu. Ya. Kalau misalnya Bakti Asih misalnya eh, nggak mau diajak kerjasama misalnya gitu atau kurang berkenan gitu karena dia udah load-nya sudah besar, udah banyak gitu ya. Mungkin kita bisa switch ke Rumah Sakit Medika Lestari misalnya gitu. Ya. Bisa mau nggak kerjasama nih kalau misalnya ada tiba-tiba ada yang ibu hamil gitu yang butuh penanganan cepat, boleh nggak kita rujuk ke sini misalnya gitu. Karena dia adalah kedua terdekat ya dari Puskesmas Ciledug setelah Rumah Sakit Bakti Asih. Dan seterusnya begitu. Di sini kita bisa kalau misalnya nggak berhasil lagi ke berikutnya, berikutnya dan seterusnya gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat mana yang paling dekat rumah sakitnya. Ya, sehingga nanti kita bisa merencanakan kira-kira baiknya bagaimana nih penata laksanaannya kalau misalnya ada kondisi-kondisi kedaruratan tertentu. Gitu ya. Nah, nanti kalau yang lain bisa kita apa? Select lagi ya puskesmasnya. Misalnya puskesmas yang lain tuh yang paling dekat apa sih? Misalnya Cibodasari nih, ya. Nah, kita yang paling dekat misalnya rumah sakit Ashifa, misalnya gitu ya. Cuma 1 kilo, 1,5 kilo. Ya, nah ini nanti bisa aja nanti pemerintah kota melakukan apa namanya persuasi ya ke rumah sakit itu gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini bisa di save aja, save ya, file save dalam bentuk Excel ya, file save as dalam bentuk Excel biar kesimpan ininya workbooknya dalam bentuk Excel, XLS. Jadi supaya ini kesimpan ya ininya. Oke, ada pertanyaan? Oke, jadi mungkin itu materi kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan bisa dipelajari lebih lanjut ya. Bisa juga nanti mungkin menjadi inspirasi ya untuk skripsinya kalau misalnya ingin meneliti terkait dengan eh, apa namanya sarana pelayanan kesehatan ya. Jadi bagaimana health provider itu bisa nanti bisa efisien gitu ya di kota kita masing-masing. Oke, kalau nggak ada kita mungkin dokumentasikan dulu ya. Oke, ya, oke. Gimana nih pada sehat ya? Lagi musim nih sekarang di sini banyak yang flu ya, banyak yang batuk pilek, anak-anak saya batuk pilek ya. Jadi dijaga kesehatannya kalau misalnya ini lagi musim pancaroba, banyak sering hujan ya. Eh, Mungkin COVID masih ada juga ya berkeliaran ya. Jadi mungkin ini kita harus menjaga kesehatan kembali. Oke, kalau nggak ada lagi ya, saya coba langsung kita dokumentasikan. Ada dua ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya. Satu lagi ada 2 slide nih. Oke, berikutnya satu lagi. 1, 2, 3. Oke, udah ya.
Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak loh, Pak. Sama-sama.